Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, reaksi alam pariwisata Indonesia. Hai, apa kabar pendengar Pota? Bersama saya, Farhana Farizi, dari Program Studi Analisis Kimia Angkatan 56. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang dengan Ketua Hima Folikista loh. Pada bincang-bincang kali ini diharapkan para pendengar menyimak dengan baik ya, karena kalian semua pasti tahu kan siapa narasumber kita kali ini. Oke, langsung saja. Kepada Kak Tri Nurholik, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik Farhan, terima kasih. Halo semuanya, kenalin, nama saya Tri Nurholik dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 56. Dan Alhamdulillah di tahun ini diamanahkan menjadi ketua dari Hima Folikista Sekolah Vokasi IPB periode 2020-2021. Salam kenal semuanya. Gimana? Serem gak sih narasumber kita kali ini? Kalau boleh tahu, saya bisa manggil kakak apa ya? Waduh, kebanyakan sih teman-teman yang lain itu manggil saya Holik. Nah, boleh nih Farhan manggil Holik aja, nggak apa-apa. Oke Kak Holik. Jadi langsung aja nih ya, kita OTW ke topik utama kali ini. Jadi saya sudah ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Holik. Pertanyaan pertama itu, perasaan Kak Holik setelah menjabat sebagai Ketua Hima Folikista pada periode 2020-2021, gimana nih perasaannya? Kalau ngomongin tentang perasaan tuh dalam sih ini, tapi kalau ditanya rasanya gimana sih menjadi suatu ketua organisasi, apalagi nih Himafo gitu. Awalnya tuh dari diri saya pribadi itu ada campur aduk sih. Jadi ada rasa senengnya, ada rasa khawatirnya, ada rasa takutnya, seperti itu. Mungkin karena diri saya sendiri itu baru menjadi ketua itu baru kali ini, ketua sebuah organisasi ya. Jadi dulu sempat jadi mengikuti organisasi juga, tapi hanya sebagai wakil. Nah, untuk kali ini karena mungkin perbedaan zaman juga, perbedaan keadaan juga, jadi ada rasa khawatir dan takutnya. Tapi apapun itu, ketika sudah menjadikan suatu amanah, itu kita harus menghilangkan rasa khawatir dan rasa takut itu. Kita harus tetap bergerak dan percaya diri, dan kita nggak sendirian kok di suatu himpunan seperti itu. Oh, jadi gitu ya Kak. Mungkin emang benar ya, karena perbedaan zaman ini yang menjadi perbedaan utama dalam kita semua sih khususnya. Oke deh, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan keduanya itu, kira-kira tipe kepemimpinan Kak Holik ini bagaimana kepada teman-teman semua? Atau keinginan dalam memimpin Likista ini mau seperti apa kalau dari Kak Holik sendiri gitu? Oke, mantep nih pertanyaannya. Jadi mungkin untuk tahun ini dari diri saya pribadi itu pengen menciptakan Hima Folikista ini sebagai himpunan yang demokratis, yang terbuka, dan juga pengen juga menciptakan ruang diskusi seperti itu. Kenapa sih? Mungkin ada yang nanya kenapa diciptakan ruang diskusi? Karena poin plusnya ketika kita menciptakan ruang diskusi itu, kita jadi saling kenal satu sama lain, saling bertegur satu sama lain kayak gitu, saling berinteraksi juga gitu. Jadi untuk internalnya juga mungkin dapat bertambah seperti itu teman-teman. Dan nanti di dalamnya teman-teman semua dapat nih membagikan saran, masukan, dan lain sebagainya demi kebaikan kita semua seperti itu. Dan pengennya di himpunan kali ini tuh teman-teman kencengin koordinasinya seperti itu. Kita sama-sama belajar untuk bagaimana berkoordinasi satu sama lain. Mungkin dari hal kecil dan juga hal besar seperti itu. Nah, nantinya ketika teman-teman ada masalah pun boleh nanti teman-teman pecek ke saya atau mungkin pecek ke ketua departemen masing-masing, sehingga kita semua nantinya dapat memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah yang teman-teman hadapi. Nah, dan mungkin untuk di luar ya, mungkin ini keinginan dari diri saya pribadi sih. Jadi pengennya sih teman-teman memandang saya itu sebagai teman kalian gitu. Istilahnya mungkin kalau teman-teman memandang sebagai ketua itu terlalu terlalu berat atau apa. Jadi pengennya itu teman-teman memandang saya sendiri itu sebagai teman kalian curhat, teman kalian bertegur sapa, teman kalian nantinya dalam melakukan hal sesuatu gitu. Gak apa-apa, itu malah saya senang gitu ketika teman-teman menganggap saya itu sebagai teman kalian. Oh, seperti itu ya Kak. Oke, mungkin buat teman-teman sudah jelas ya apa yang diinginkan Kak Holik ke depannya nih.
Jadi Kaholik itu pengennya kita menganggap Kaholik sebagai temannya, mungkin supaya tidak terlalu canggung ya Kak. Jadi kalau yang pengen curhat ke Kaholik, sok mangga. Nah, bener banget nih. Jadi supaya nggak canggung aja antara kita gitu. Dan supaya teman-teman semuanya juga bisa enjoy nanti dalam melaksanakan kegiatan atau segala bentuk program kerja yang ada di Himafalista seperti itu. Kalau dari Kaholik, Likista itu seperti apa sih Kak? Dan makna tersendiri bagi Kaholik, Likista itu apa nih? Kalau ditanya makna dan ibaratnya ya, nah sebelumnya itu udah dari diri saya pribadi itu nggak pandai nih dalam memberikan satu makna seperti itu. Tapi ketika ditanya, mungkin ketika diibaratkan nih sebagai suatu atau seseorang, bahwa seperti yang kita tahu bahwa Ligista itu memang belum sempurna nih teman-teman. Jadi ayo kita sama-sama sempurnakan karena Ligista itu pantas dan layak untuk disempurnakan kayak gitu. Jadi selain pantas dan layak disempurnakan, Ligista juga pantas dan layak untuk diperjuangkan. Seperti itu sih, itu untuk simpelnya. Wadidaw banget gak sih jawabannya? Memperjuangkan tuh teman-teman. Jadi Kaholik tuh mengajak kita buat berjuang bersama-sama nih, buat memajukan Likista. Jadi jangan memperjuangkan dia aja ya, ingat Likista. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Buat Kak Holik nih, kira-kira sudah punya angan-angan belum sih setelah lulus ini mau kemana? Mau kerja atau mau lanjut S1? Karena kan kita kan masih vokasi ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Nah, kalau ngomongin soal planning nih atau rencana, pasti itu juga ngomongin masa depan ya. Dan mungkin kalau ngomongin masa depan, semua orang juga pasti punya planning yang sama, yaitu menikah. Tapi kalau dari diri saya pribadi, mungkin nanti ketika sudah mapan atau mungkin sudah tepat pada waktunya ya teman-teman. Jadi jangan dulu nikah atau terburu-buru nikah gitu. Dan mungkin kalau planning terdekat dari diri saya sendiri sih, setelah lulus nanti pengennya bekerja sesuai dengan passion dari diri saya seperti itu, dan saya enjoy ketika melaksanakan pekerjaan tersebut kayak gitu. Dan untuk kedepannya pengennya sih seperti yang dibilang tadi, kayak ikut atau mungkin bisa lanjut S1 kemudian bisa lanjut ke S2 seperti itu sih. Dan mungkin mohon doanya aja ya teman-teman untuk kedepannya. Waduh, sepertinya jawabannya cukup mengagetkan sekali ya teman-teman. Menikah loh. Tapi emang bener kok, tujuan kita nanti pasti akan menikah. Tapi kayaknya tunggu kita mapan dulu ya, iya nggak sih? Iya dong. Oke, jangan lupa juga untuk doain Kaholik nih. Tapi untuk doa kita semua kayaknya nih, supaya bisa sukses ke depannya lah, pokoknya dengan cara apapun. Oke, untuk lanjut pertanyaan selanjutnya, pesan-pesan nih untuk teman-teman Himafolikista maupun teman-teman para pendengar Pota. Nah, iya benar. Jadi yuk kita sama-sama berdoa untuk kesuksesan kita ke depannya nih masing-masing. Nah, untuk pesan-pesan sendiri, mungkin yang pertama nih kepada kepengurusan ya Himafolikista periode 2020-2021, kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, terus jangan lupa terapkan ya protokol kesehatan, dan juga terapkan 5M seperti itu. Dan kemudian yang paling penting sih, jangan pernah putus asa ya teman-teman. Walaupun mungkin saat ini kita terkendala mengenai COVID atau masih dalam masa pandemi, kita harus tetap bergerak teman-teman. Jadi jangan berlarut-larut dalam keadaan yang seperti ini, seperti itu. Jadi manfaatkan peluang-peluang yang ada nantinya. Dan pastinya ketika peluang itu ada, teman-teman juga harus siap gitu. Ketika teman-teman tidak siap tapi peluang itu ada, itu sama saja tidak akan berjalan maksimal seperti itu. Dan mungkin yang terakhir pesannya untuk teman-teman pengurus Himafolikista, jaga nama baik diri teman-teman semuanya gitu. Ketika teman-teman menjaga nama baik nih dari diri teman-teman, itu sekaligus juga teman-teman menjaga nama baik dari keluarga teman-teman. Dan sekaligus juga tanpa sadari bahwa teman-teman juga menjaga nama baik institusi dan maupun nama dari Himafolikista itu sendiri. Jadi teman-teman
dimohon untuk atau diharapkan untuk menjaga nama baik dari diri teman-teman sendiri seperti itu. Dan untuk pendengar pota nih mungkin sama ya, pokoknya jaga selalu kesehatan, terapkan terus protokol kesehatan 5M seperti itu. Pokoknya tetap bergerak dan jangan pernah putus asa seperti itu. Dan diharapkan nih dengan kehadiran pota ini, teman-teman semuanya pendengar pota bisa mendapatkan manfaatnya, mendapatkan hal baiknya di sini, dan juga menambah wawasan dari teman-teman semuanya, dan juga menjadi teman nih pada malam minggu nantinya. Jadi tetap semangat. Mungkin sekian dari saya, Farhan. Oke Kak, terima kasih ya atas jawabannya nih. Wah, saking asiknya berbincang-bincang sampai lupa kalau kita punya keterbatasan waktu, juga mengingat durasi kita yang sepertinya sudah hampir habis. Terima kasih kepada Catherine Holik yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan yang sedang dijalani untuk mengisi podcast pada kali ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar Pota yang telah mendengarkan podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap follow up akun IG Likista di @likista_ipb, serta subscribe channel YouTube Himafo Likista IPB, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Oh iya, sebelum kita tutup, kita suarakan lagi nih jargon kebanggaan kita. Pastinya Kak Holik udah paham banget ya sama jargonnya. Langsung aja, Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.